Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indah Ratnasari, moderator pada sesi kali ini menyambut Anda. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita tepuk tangan kepada semua yang hadir pada hari ini. Adapun kegiatan pada hari ini adalah presentasi. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah produksi barang-barang kebutuhan adalah basis dari kehidupan sosial. Kita harus memulainya dari pemahaman yang sangat mendasar, bahwa untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya, manusia harus dapat mencukupi kebutuhan utamanya, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, manusia harus memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya. Baiklah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan mempersilahkan kepada para narasumber yang telah hadir bersama saya pada hari ini. Mereka adalah mahasiswa dari salah satu kampus di Palopo yang menempuh pendidikan di Politeknik Dewantara. Beri tepuk tangan kepada narasumber kita. Siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut narasumber kita, Abner Morangasu dan Hidayat. Saya persilahkan kepada Abner Morangasu untuk membacakan materinya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman Indah yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk memberikan materi terkait tentang ekonomi politik. Kita mesti paham apa sih ekonomi politik itu, dan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita bersama tentang ekonomi politik ini. Ekonomi politik ini bisa merujuk kepada suatu perhubungan antara kebutuhan dan sistem atau cara. Mesti kita ketahui bahwa kalau kita mau berbicara soal politik, kita mengedepankan dulu kebutuhan kita. Contohnya pakaian, rumah, dan makanan. Bagaimana kita mau berbicara soal politik atau kemajuan Indonesia atau lingkungan sekitar kalau kita belum memenuhi kebutuhan tersebut? Dan ekonomi politik juga bisa berkaitan dengan suatu hal-hal yang dapat kita rasakan dan dapat kita analisa. Jadi dalam proses produksi, manusia menggunakan dan mengembangkan alat-alat produksi, alat-alat kerja, dan objek kerja di samping tenaga kerja sendiri. Jadi dari mulai tangan, kapak, kayu, lembing, palu, cangkul, hingga komputer, serta mesin-mesin modern seperti sekarang ini. Dulu, di zaman masa primitif, manusia itu menggunakan alat-alat seadanya, seperti yang tadi, seperti kapak, palu, lembing, dan cangkul. Dan di zaman sekarang, di zaman teknologi sekarang, manusia mengembangkan kebutuhannya itu menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Yang kita tahu bersama, ada traktor, doser, ada banyak alat-alat yang canggih yang kita bisa temui sekarang. Jadi alat-alat produksi ada teknologi di dalamnya seperti komputer dan mesin. Tenaga kerja manusia ada ilmu, pengetahuan, dan pemahaman di dalamnya. Mengapa di zaman primitif atau di zaman masa lampau itu manusia cenderung berpikir seolah-olah dia berpikir bersatu dengan alam, dan dibandingkan dengan zaman sekarang manusia berpikir begitu tajam dan begitu cenderung memahami segalanya, karena manusia sudah dipenuhi kebutuhannya itu. Contohnya komputer dan alat-alat yang lainnya. Jadi tenaga produksi yaitu kekuatan yang mendorong pengembangan masyarakat tidak pernah surut, melainkan terus maju. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Nanti selebihnya
narasumber kedua yang akan menjelaskan tentang hubungan produksi manusia tentang kebutuhan dan politik. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Abner yang telah membacakan materinya tentang alat-alat produksi dan tenaga kerja. Baiklah, lanjutan dari materi tersebut akan saya bahas lebih lanjut terkait hubungan produksi, tenaga produktif, dan cara produksi. Dalam suatu proses produksi guna memenuhi kebutuhannya, manusia harus berhubungan dengan manusia lain. Karena proses produksi selalu merupakan hasil saling hubung antar manusia, maka sifat dari proses produksi juga selalu bersifat sosial. Saling hubungan antar manusia ini disebut sebagai hubungan sosial produksi. Hubungan sosial produksi bisa saja bersifat kerjasama atau penghisapan, tergantung siapa yang menguasai alat-alat produksi. Hubungan sosial produksi dan tenaga produktif, alat-alat produksi dan tenaga kerja, inilah kemudian membentuk suatu cara produksi dalam suatu masyarakat, misalnya cara produksi komunal primitif, perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme, serta sosialisme. Perubahan yang terjadi dari suatu cara produksi tertentu ke cara produksi yang lain ini terjadi akibat berkembangnya tenaga produktif dalam suatu masyarakat yang akhirnya mendorong produksi lama tidak dapat dipertahankan lagi dan menuntut adanya hubungan produksi baru. Inilah hukum dasar sejarah masyarakat dan merupakan sumber utama dari semua perubahan sosial yang ada. Mungkin sekian dari saya terkait hubungan produksi, tenaga produktif, dan cara produksi. Saya kembalikan ke moderator. Beri tepuk tangan kepada para narasumber kita yang telah memaparkan materinya. Sangat luar biasa dan inspiratif. Baiklah, hadirin semua, yang dapat kita simpulkan pada sesi kali ini adalah manusia harus bisa memenuhi kebutuhan utamanya untuk tetap melanjutkan hidup, serta dalam proses memenuhi kebutuhan tentunya manusia harus saling berhubungan dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan akhirnya kita selesai. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Saya Indah Ratnasari, moderator pada sesi ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.